membanding-bandingkan. Harus ditempatkan dengan posisi yang sama supaya kita dibawa kepada suatu perubahan yang positif. Jangan sampai perbandingan yang kita buat itu untuk menunjukkan ketidakmampuan kita dalam berbagai macam hal, lalu kita tutup-tutupi dengan membanding-bandingkan. Yo mesti kalah. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, bahasa yang disampaikan bacaan Injil dan juga bacaan pertama mengajak kita untuk selalu merenung, karena perbandingan itu akan selalu muncul bagian dalam diri kita. Entah saya dengan orang lain, entah orang lain dengan orang lain, entah siapapun yang selalu saya buat seperti menjadi model, menjadi subjek perbandingan. Tapi jangan lupa, jangan sampai perbandingan yang kita buat itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kompetensi sebenarnya, lalu menutup-nutup itu dengan berbagai macam hal. Dan kekalahan jangan sampai ada dalam diri kita, oleh karena kita memberi diri dimakan oleh ego dari dalam, dan itu akan menghancurkan kita sehingga kehilangan akal sehat. Kain, orang Farisi dan ahli Taurat juga menjadi lemah dan jatuh di situ itu karena mereka lupa akal sehatnya. Lupa bahwa ada sesuatu bahasa yang lebih mampu untuk bisa menangkap semuanya itu. Semoga kita berdasarkan bacaan hari ini selalu diingatkan untuk selalu memiliki kesadaran, untuk membuat diri kita memiliki kompetensi, lalu itu membuat diri kita menjadi confidence, tidak menjadi minder terhadap orang lain, tapi cukup membuat kita menjadi semakin terpacu untuk menjadi lebih baik lagi. Persembahkanlah puji syukur sebagai kurban kepada Allah. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan dikau dan engkau memuliakan daku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Hari ini dalam pekan biasa ke-6, kita diundang oleh Tuhan untuk selalu menerima bahwa setiap pemberian yang dari Allah itu merupakan suatu undangan untuk semakin bisa mengenal apa yang menjadi rencananya dalam setiap hari. Bacaan pertama dan juga nanti bacaan Injil kembali mengingatkan kita bagaimana setiap orang diundang untuk bisa memaknai panggilannya berdasarkan rencana Allah itu sendiri. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu membarui segala kelemahan dan kekurangan kita, supaya hati yang murni dan jiwa yang dipenuhi dengan rahmat syukur membuat kita pantas melanjutkan peristiwa suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Rahim, semoga kami semakin mengenal diri kami. Ajarilah kami saling membimbing dan mengasuh, sebagaimana putra dan putrimu yang sebapa, yang menyayangi umat ciptaanmu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun ini, semoga kehidupannya dipenuhi dengan rahmat, sukacita, dan damai. Semoga kesehatan yang baik bersama dengan keluarga menjadi ungkapan yang menjadi syukur bagimu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Pembacaan dari kitab Kejadian. Adam menghampiri Hawa istrinya, maka mengandunglah wanita itu, lalu melahirkan Kain. Dan Hawa berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedang Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sabda Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Masakan mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Pada suatu hari, Kain berkata kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Sabda Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawab Kain,
Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Sabda Tuhan pula, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Berkatalah Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Barang siapa bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Sabda Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, ia akan dibalas 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Adam menghampiri pula istrinya. Lalu wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dan terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Refren, persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Refren, persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Engkau duduk dan menjelek-jelekan saudaramu. Engkau memfitnah saudara kandungmu. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Refren, persembahkanlah puji syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini jalan kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, saya rasa kita semua pernah mendengar lagu seorang anak kecil, siapa namanya? Prayogo ya. Wongko ngene yo dibanding-banding ke, saing-saing ke. Lalu? Itulah menurut saya yang terkadang harus perlu menjadi bagian dari refleksi tentang hidup bersama. Terkadang perbandingan antara saya dengan orang lain membuat saya menjadi semakin termotivasi berkembang. Tetapi sebaliknya, kalau tidak
renungkan dengan baik, perbandingan itu terkadang justru menghancurkan saya dari dalam. Ego saya yang mengkonsumsi saya dari dalam, akhirnya saya lupa akal sehat yang ada. Habel dibunuh oleh saudaranya Kain setelah dia membandingkan dirinya dengan adiknya itu. Persembahannya diterima, Allah lebih berkenan kepada dia. Bagaimana dengan saya? Hanya gara-gara persembahan yang begitu itu, dia memiliki hati yang tidak sehat lagi terhadap, padahal itu adiknya sendiri. Dan dalam bacaan Injil, Yesus Kristus juga ingin dibandingkan dengan konsep Mesias dalam orang Farisi dan ahli Taurat. Kami itu mengharapkan Mesias itu datang yang bisa memiliki kekuatan yang besar, yang bisa menggoncang langit, yang bisa membuat mujizat yang luar biasa. Bukan seperti ini. Perbandingan terkadang ditempatkan dengan sehat, sehingga itu membuat kita termotivasi menjadi semakin baik. Terkadang kalau tidak ditanggapi dengan baik, perbandingan itu kita buat untuk menutupi kekurangan kita. Ada istilah yang mengatakan orang menjadi confidence ketika dia memiliki kompetensi. Tapi ketika dia tidak memiliki kompetensi, dia tidak memiliki konfidensi. Kepercayaan diri muncul ketika dia merasa bahwa saya memiliki kemampuan. Tetapi ketika saya merasa saya tidak memiliki kemampuan, sebenarnya saya menjadi minder. Kain menjadi minder terhadap saudaranya Habel ketika dia merasa, aduh kok begini ya. Akhirnya dia membuat membanding-bandingkan, lalu itu sebenarnya menunjukkan keminderannya di hadapan saudaranya. Orang Farisi ahli Taurat juga demikian. Minder, sebenarnya mereka tidak mampu menangkap rencana dan bahasa Mesianik Kristus, lalu mencoba membanding-bandingkan, kami begini-begini, padahal sebenarnya mereka tidak memiliki kompetensi untuk menangkap bahasanya Allah itu. Membanding-bandingkan harus ditempatkan dengan posisi yang sama supaya kita dibawa kepada suatu perubahan yang positif. Jangan sampai perbandingan yang kita buat itu untuk menunjukkan ketidakmampuan kita dalam berbagai macam hal, lalu kita tutup-tutupi dengan membanding-bandingkan. Yo mesti kalah. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, bahasa yang disampaikan bacaan Injil dan juga bacaan pertama mengajak kita untuk selalu merenung. Karena perbandingan itu akan selalu muncul bagian dalam diri kita. Entah saya dengan orang lain, entah orang lain dengan orang lain, entah siapapun yang selalu saya buat seperti menjadi model, menjadi subjek perbandingan. Tapi jangan lupa, jangan sampai perbandingan yang kita buat itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kompetensi sebenarnya, lalu menutup-nutupi itu dengan berbagai macam hal. Dan kekalahan jangan sampai ada dalam diri kita, oleh karena kita memberi diri dimakan oleh ego dari dalam, dan itu akan menghancurkan kita sehingga kehilangan akal sehat. Kain, orang Farisi dan ahli Taurat juga menjadi lemah dan jatuh di situ itu karena mereka lupa akal sehatnya. Lupa bahwa ada sesuatu bahasa yang lebih mampu untuk bisa menangkap semuanya itu. Semoga kita berdasarkan bacaan hari ini selalu diingatkan untuk selalu memiliki kesadaran untuk membuat diri kita memiliki kompetensi, lalu itu membuat diri kita menjadi confidence, tidak menjadi minder terhadap orang lain, tapi cukup membuat kita menjadi semakin terpacu untuk menjadi lebih baik lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, lihatlah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Inilah dia yang Mesias, yang diutus Allah untuk menyelamatkan kita melalui korban salib dalam kehidupannya. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut menghantar kita masuk kehidupan yang kekal. Amin. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Masakan mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberikan tanda sekali untuk selama-lamanya. Ialah Yesus Kristus Putramu. Berkenanlah membuka mata dan telinga kami, agar kami dapat belajar mendengarkan sabdanya dan menyaksikan teladannya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua
mereka yang kita doakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi ini sudah selesai. Kita semua diutus untuk tinggal dalam damai Tuhan. Amin.